Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan datang pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, saya rindu mengajak saudara membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Engkau begitu baik, sangat baik. Dengan apa kami balas segala kebaikanmu selain datang padamu mengucap syukur, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah sampai di Mazmur pasal 31. Wow, tidak terasa ya. Saudara semua, siapkan Alkitab. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Pokok perikopnya, aman dalam tangan Tuhan. Ya, jadi dari pokok perikop ini sudah dapat kita ketahui bahwa kalau kita berada di dalam Tuhan itu kita aman, kita akan terlindungi, kita akan merasa aman. Oke, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sembunyikanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, karena jiwa meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Pada waktu kesesakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya.
Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai saudara-saudaraku, senantiasalah berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa esok pagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita bukan hanya sebagai pendengar dan pembaca, tetapi kita melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Bye-bye.